30 kata-kata bijak Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tidak ada cara seseorang menjaga nikmat Allah selain mensyukurinya, dan tidaklah ia membuat hilang kecuali karena digunakan maksiat kepada Allah. Barang siapa mengenali dirinya, niscaya akan sibuk memperbaiki diri dan tidak peduli dengan aib orang lain. Dan barang siapa mengenal Rabb-nya, niscaya ia akan sibuk beribadah kepadanya dan tidak peduli dengan hawa nafsunya. Gerakan anggota tubuh yang paling ringan adalah gerakan lisan, namun itu adalah yang paling membahayakan seorang hamba. Siapa yang jujur kepada Allah dalam semua urusannya, niscaya Allah akan berbuat untuknya melebihi yang dia perbuat untuk selainnya. Boleh jadi celaanmu kepada saudaramu yang berbuat dosa justru dosanya lebih besar dan kemaksiatan yang lebih parah, karena menghinanya terkandung di dalamnya, menyerang orang lain dan menganggap suci diri sendiri. Siapa saja yang ingin bersih hatinya, hendaklah mendahulukan Allah daripada syahwatnya. Kesempurnaan manusia itu tergantung dari dua hal: semangat yang mengangkatnya dan ilmu yang menerangi jalannya akan memberikan petunjuk. Andai pemberi sedekah mengetahui bahwa sedekahnya lebih dulu berada di tangan Allah sebelum berada di tangan fakir, niscaya kelezatan saat memberi akan lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh fakir. Ikhlas adalah engkau tidak ingin ada yang menyaksikan amalmu selain Allah, dan tidak ingin ada yang membalas amalmu selainnya. Teguhkan kesabaran. Jika kesabaran membunuhmu, ia membunuhmu dalam keadaan dirimu mati syahid. Jika kesabaran itu membuatmu tetap hidup, ia membuatmu tetap hidup dalam keadaan mulia. Setan berkata, "Aku menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, sedangkan mereka menghancurkanku dengan tauhid dan istighfar." Landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada kenikmatan didapat dengan kenikmatan. Yang ada nikmat didapat melalui pengorbanan dan kerja keras. Jangan sajikan pada Allah hal yang dibencinya, sedang kau minta padanya apa yang kau suka. Sungguh aneh seorang manusia bisa mengendalikan dirinya dari berbagai perkara yang diharamkan, akan tetapi amat berat baginya mengendalikan ucapan lisannya. Kamu melihat seorang yang dipandang alim agamanya, juhud terhadap dunia dan ahli beribadah, namun ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa disadarinya mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala dan menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Sesungguhnya mengingat Allah dapat memudahkan hal yang susah dan meringankan kesukaran. Jangan meringankan hal yang memberatkan. Salah satu kelebihan keledai, padahal ia adalah hewan paling pandir, bahwasannya seseorang berjalan membawanya ke rumahnya dari tempat yang jauh dalam kegelapan malam. Maka keledai itu bisa mengenai rumah tersebut. Apabila dilepaskan, dia bisa pulang ke rumah tersebut, serta mampu membedakan antara suara yang memerintahkannya berhenti dan yang memerintahkan berjalan. Maka barang siapa yang tidak mengenal jalan ke rumahnya, yaitu surga, dia lebih pandir daripada keledai. Di dalam hati terdapat sebuah kegelisahan yang tidak mampu direnungkan
kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dosa itu perlu dibakar, entah itu dengan sakitnya rasa penyesalan di dunia ataukah dengan api neraka di akhirat kelak. Setiap cinta yang tidak didasari cinta karena Allah maka akan berakhir dengan kebencian. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Pertama, kegelisahan yang terus-menerus, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Tangisan tobat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Cinta itu menyucikan akal, mengenyahkan kekhawatiran, memunculkan keberanian, mendorong berpenampilan rapi, membangkitkan selera makan, menjaga akhlak mulia, membangkitkan semangat, mengenakan wewangian, memperhatikan pergaulan yang baik, serta menjaga adab dan kepribadian. Tapi cinta juga merupakan ujian bagi orang-orang yang soleh dan cobaan bagi ahli ibadah. Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu, tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan. Hari yang terbaik dan paling utama bagi seorang hamba secara mutlak adalah hari ketika dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya selalu senang dan tenang karena 2 hal. Pertama, ajalku sudah Allah tentukan. Kedua, rizkiku telah ditetapkan. Muhasabah adalah membedakan antara apa yang diperolehnya dan apa yang perlu ditanggungnya. Setelah mengetahui yang demikian, maka dia hendaklah membawa apa yang diperolehnya dan melunaskan apa yang ditanggungnya. Dia seolah-olah seorang musafir yang tidak akan kembali. Keberuntungan paling besar di dunia adalah kamu menyibukkan dirimu di sepanjang waktu dengan perkara yang lebih utama dan lebih bermanfaat untukmu kelak di akhirat, di hari akhirat. Bagaimana mungkin dianggap berakal seseorang yang menjual surga demi mendapatkan kesenangan sesaat? Orang paling bodoh adalah orang yang mengetahui Allah itu Maha Pengampun, lalu dia jadikan perkara itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Manusia yang aib dirinya telah membuatnya sibuk dari aib orang lain, dan sungguh celaka manusia yang melupakan aibnya dan sibuk mengurusi aib orang lain.